Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deriska Anissa, peserta Latsar Gelombang 7 Angkatan 58 Kelompok 1. Pada video kali ini berisi tentang wawasan kebangsaan dan beberapa tokoh yang memiliki nilai-nilai bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah sebuah konsep atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan pada hakikatnya merupakan implementasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai ini menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri atau karakter bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah air dan memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa serta terpeliharanya negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang amat heterogen, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang sangat penting dibangun kesadaran dan komitmen untuk merasa satu, yakni satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa. Menurut Guru Besar Tasawuf Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Usman Ismail mengatakan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menguatkan karakter bangsa adalah dengan cara mengenalkan sejarah bangsanya. Menurutnya, hanya dengan cara itulah para generasi muda akan lebih menghargai perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dan kelak akan lebih siap untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia di masa yang mendatang. Menurut prediksi, pada tahun 2025 sampai dengan 2045 mendatang, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana usia produktif di Indonesia akan menjadi kelompok usia paling banyak di Indonesia dibandingkan dengan kelompok usia lain. Pada saat itu, wawasan kebangsaan dan penguatan karakter sangat penting ditanamkan dalam diri pada generasi muda, tidak hanya agar dapat memajukan bangsa Indonesia, namun juga dapat membuat bangsa Indonesia menjadi semakin solid. Insinyur Budi Karya Sumadi lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1956. Beliau adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai 2024, setelah sebelumnya menjabat posisi yang sama pada Kabinet Kerja sejak 27 Juli 2016 menggantikan Ignatius Jonan. Wujud bela negara yang dilakukan berupa melanjutkan pembangunan di Indonesia demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi. Pembangunan yang beliau lakukan diantaranya, pertama, berhasil melakukan penyediaan prasarana seperti 18 rute tol laut dan 891 trayek angkutan perintis dalam menjangkau daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Kedua, pembangunan bandara baru di 15 lokasi sebagai bentuk peningkatan konektivitas antar wilayah. Dan yang ketiga, pembangunan pelabuhan non-komersial sebanyak 118 lokasi dan pengembangan pelabuhan diantaranya Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Kuala. Susi Pujiastuti merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai dengan 2019. Selain itu, beliau juga merupakan pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Salah satu bentuk bela negara yang dilakukan oleh beliau adalah dengan tegas menjaga wilayah perairan negara Indonesia dari serangan kapal-kapal ilegal atau illegal fishing. Pada tahun 2016, Susi Pujiastuti merupakan satu dari 9 tokoh yang diberikan penghargaan oleh LSM Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA saat memperingati Hari Bela Negara karena mampu mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Grecia Poli adalah mantan pemain bulu tangkis Indonesia pada nomor ganda putri. Atlet berdarah Minahasa ini adalah putri dari pasangan Willy Poli dan Evi Pakasi. Ia mulai bergabung di tim Piala Uber Indonesia sejak tahun 2004 dan juga tahun 2008. Wujud bela negara yang dilakukan oleh Grecia Poli adalah berupa membawa nama harum Indonesia di kancah internasional melalui berbagai pertandingan bulu tangkis melawan berbagai negara. Grecia Poli resmi gantung raket melalui acara seremonial pada 12 Juni tahun 2022 atau satu hari sebelum penutupan Indonesia Master 2022 di Istora Jakarta. Sebelum gantung raket, Grecia Poli memenangkan Olimpiade musim panas di Jepang pada tahun 2020 berpasangan dengan Apriani Rahayu, membuat seluruh warga negara Indonesia bangga dengan prestasi yang telah mereka dapatkan di kancah internasional.